Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan bahas tentang materi limit fungsi, di mana materi ini ada di kelas 11 IPA maupun IPS di SMA. Masih dalam menentukan nilai limit fungsi dengan cara yang keempat, yaitu limit fungsi menuju kata hinggaan. Limit fungsi menuju tahinggaan itu dengan limitnya mendekati tahingga. Tahingga itu notasinya seperti ini. Kali 8 terbalik. Oke. Ada dua bentuk yang akan kita bahas. Yang pertama, limit tahingga berbentuk pecahan. Seperti ini. Dan yang kedua, limit tahingga berbentuk pengurangan. Dikurangi ya seperti ini. Itu ada dua bentuknya. Kita akan bahas yang pertama dulu. Limit yang pertama yaitu limit tahingga berbentuk pecahan seperti ini. Diketahui limit X mendekati tahingga, pecahannya A1 X pangkat M ditambah dengan A2 X pangkat M dikurangi 1 ditambah titik-titik ditambah A pangkat A N. Yang kedua, bahwa penyebutnya yaitu B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat N dikurangi 1 ditambah titik-titik ditambah Bn. Nah, di sini ada bentuk pecahan, maksudnya bukan tahingga pecah seperti ini, tapi bentuknya soalnya pecahan dan limitnya mendekati tahingga. Ada tiga syarat untuk menentukan limit seperti ini. Yang pertama, jika pangkatnya, kita lihat derajat pangkatnya adalah M dan N. Jika M kurang dari N, maka hasilnya 0. Jika M sama dengan N, maka hasilnya adalah A1 per B1. Dan jika M lebih dari N, maka hasilnya adalah tahingga. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui jawaban dari limit fungsi tahingga berbentuk pecahan soalnya, kita akan contoh soal saja. Contoh yang pertama, contoh soalnya adalah diketahui limit X mendekati tahingga, di mana X-nya bentuk pecahan yaitu 3X pangkat 4 ditambah 2X dikurangi 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah X dikurangi 8. Dan penyebutnya 5X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 2 dikurangi X ditambah 5. Nah, ini soalnya kita lihat walaupun banyak seperti ini, tapi patokannya adalah perpakatan yang pertama. Perpakatan yang pertama pembilangnya adalah 3X pangkat 4 dan penyebutnya adalah 5X pangkat 5. di mana pembilang yaitu 3 sepakat 4 itu kalau dalam
bentuk yang di limit tak hingganya itu adalah X pangkat M. Berarti ini kalau kita lihat berarti M kurang dari N, di mana penyebutnya 5X pangkat 5. M-nya adalah 4 kurang dari 5. Berarti jawaban dari soal ini adalah 0. Itu yang pertama. Kita tidak usah menghitung. Kita langsung aja seperti itu ya. Contoh yang kedua, jika ada soal seperti ini juga, contoh yang kedua. Limit X mendekati tak hingga. Di mana X soalnya adalah 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 5X ditambah 4. Penyebutnya 2X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 2 tambah 9. Kita lihat di sini M sama dengan N, karena M-nya 4, N-nya pun adalah 4. Berarti jawabannya adalah A1 per B1 menjadi, karena A1 sama dengan 3 dan B1 sama dengan 2. Kalau melihat dari yang di sini, yang melihat dari jika M sama dengan N, maka A per B. Jawabannya berarti tinggal 3 per 2. Contoh yang ketiga, ketahui limit X mendekati tak hingga dengan penyebut tiga X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 7X ditambah 5. Dan pembilangnya 2X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 9. Nah, kalau yang ini berarti M-nya kita di sini aja. Kita lihat hasilnya. M-nya itu kalau yang ini M lebih dari N, di mana M-nya adalah 4 lebih dari N-nya adalah 3. Berarti ini jawabannya adalah tak hingga. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan bentuk limit yang pengurangan. Contohnya, diketahui limit X mendekati tak hingga, mana AX kuadrat ditambah BX ditambah C akar dari dikurangi akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Bentuk soalnya seperti ini. Diketahui limit X mendekati tak hingga, akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar dari PX kuadrat ditambah Q ditambah R. Maka cara mencarinya, jika A lebih dari P, yang depannya A dan P, maka jawabannya adalah tak hingga. Jika A kurang dari P, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Tapi berbeda jika A sama dengan P, maka jawabannya adalah B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. Contoh yang pertama, diketahui limit
X mendekati tak hingga akar dari 9x kuadrat ditambah 3x dikurangi akar dari 9x kuadrat dikurangi 5x. Kita lihat syaratnya. Syaratnya A, jika A kurang lebih dari P maka tak hingga. Jika A kurang dari P maka negatif tak hingga. Jika A sama dengan P maka rumusnya B dikurangi Q per 2 akar A. Kita lihat di sini. Ternyata A-nya A sama dengan P dan 9 angkanya. Itu yang pertama. Yang kedua, B-nya itu sama dengan 3. Yang ketiga, Q-nya sama dengan negatif 5. Oke, dikarenakan sama, kita akan menggunakan rumus B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A menjadi B-nya berapa? B-nya 3, Q-nya dikurangi dalam kurung negatif 5 per 2 akar A-nya adalah 9. Sama dengan di sini 3 ini perkalian menjadi positif ditambah 5 per 2 dikali 3 akar dari 9 menjadi 8 per 6 atau kita 4 per 3. Ini jawabannya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, limit X mendekati tak hingga akar dari 25x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 6 dikurangi 5x ditambah 3. Nah, kalau ada soal seperti ini harus samakan dulu. Ini akar dan ini ada operasi di sini dan ini operasi yang berbeda. Makanya ini harus disamakan dulu dalam akar semua. Kita lihat ya. Jawab. Limit X mendekati tak hingga akar dari 25x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 6 dikurangi dalam kurung 5x ditambah 3. Kita lanjutkan. Masih tetap limit X mendekati tak hingga akar dari 25x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 6. Nah, ini samakan yang ininya menjadi akar dari 5x ditambah 3 dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Baru kita tutup biar nggak terbang. Kita lanjutkan. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Masih tetap akar dari 25x kuadrat min 9x dikurangi 6 dikurangi akar dari, nah ini kalikan perpangkatan menjadi 25x kuadrat dikurangi 30x ditambah 9. Nah, baru kalau sudah seperti ini baru kita bisa menjadi prasyarat yang tadi dengan limit pengurangan berbentuk pengurangan untuk tak hingga. Nah, kita lihat karena A dan P-nya itu sama.
A sama dengan P, yaitu 25. Sedangkan B-nya itu adalah negatif 9. Dan Q-nya itu adalah negatif 30. Karena A sama dengan P, kita gunakan rumus yang ini. Yang rumusnya B dikurangi Q sama dengan 2 akar A sama dengan B-nya berapa? B-nya adalah 9 dikurangi dalam kurung negatif 30. Kalau Q-nya per 2 akar dari A-nya berapa? 25. Menjadi sini negatif 9 ditambah 30 per 2 dikali 5 menjadi 21 per 10. Ini baru selesai untuk contoh yang nomor 2. Kita lanjutkan dengan bentuk soal yang berbeda, yaitu limit X mendekati tak hingga akar dari AX ditambah B dikurangi CX ditambah D. Nah, jika ada soal seperti ini, sama ada syaratnya. Jika A lebih dari C, maka tak hingga. Jika A sama dengan C, maka jawabannya adalah 0. Dan jika A kurang dari C, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Contohnya adalah limit X mendekati tak hingga untuk akar dari X dikurangi 3 dikurangi akar dari X ditambah 1. Seperti ini soalnya. Dan kita lihat X dikurangi 3 itu X-nya adalah A-nya adalah 1 dan C-nya juga 1. Berarti ini ada A sama dengan C dan pasti jawabannya adalah 0. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, limit X mendekati tak hingga akar dari 2X plus 1 dikurangi akar dari X plus 2. Nah, kita lihat A-nya itu sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 1. Maka ketentuannya ini A lebih dari C. Jadi jawaban dari soal ini adalah tak hingga. Baik, itu cara menentukan nilai limit fungsi yang limitnya mendekati tak hingga. Kita lanjutkan menentukan nilai limit fungsi menggunakan dalil L'Hospital, di mana dalil ini bisa digunakan pada saat kita menentukan nilai limit fungsi dengan cara faktorisasi. Ini contoh soalnya dari soal faktorisasi. Kita akan coba buktikan sama atau tidak hasilnya nanti. Silahkan kalian lihat di faktorisasi. Caranya mengembangkan L'Hospital adalah dengan cara menggunakan turunan sebenarnya sih. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya setelah nilai limit fungsi ini. Yang pertama, caranya kita tetap ininya limit X mendekati 2. Soalnya adalah X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat dikurangi 4 sama dengan, nah ini masih tetap limit
limit X mendekati 2. Kalau dengan cara hospital artinya pangkat kita kalikan ke depan, ini menjadi kalikan X pangkat 2 menjadi 2X, dan pangkatnya kita kurangi 1 menjadi hilang. Sedangkan dikurangi 2X itu karena X-nya pangkat 1 dikurangi 1 menjadi X-nya X pangkat 0, jadi X-nya hilang dan ini tinggal 2-nya saja. Penyebutnya sama, X pangkat 2 kalikan ke depan, pangkat 2-nya menjadi 2X, ini tinggal 1 dan karena negatif 4-nya itu tidak ada X-nya, berarti menjadi 0. Hanya seperti ini aja. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal substitusi, di mana X mendekati 2-nya menggantikan X yang di sini menjadi sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 2 per 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 2 per 4 sama dengan 2 per 4 menjadi 1 per 2. Oke, itu yang contoh yang pertama dengan cara hospital. Yang kedua, kita lanjutkan di mana limit X mendekati negatif 2. Pembilangnya 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2. Ininya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan masih limit X mendekati negatif 2. Nah, kalau ini di depan X-nya ada angka 2, berarti kita kalikan pangkat 2 ke 2 menjadi 4X. Ininya pangkat 2-nya dikurangi 1 menjadi X-nya jadi 1 ditambah 3 per 2X ditambah 5. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal substitusi aja menjadi 4 dikali dengan negatif 2 ditambah 3 per 2 dikali dengan negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 8 ditambah 3 per negatif 4 ditambah 5 menjadi negatif 5 per 1 sama dengan negatif 5. Silakan kalian cek hasilnya sama tidak dengan menggunakan faktorisasi. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.